Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Bunglon. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat desain banner atau spanduk di aplikasi CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW 2020. Untuk teman-teman silahkan mau pakai Corel berapapun ya, untuk versinya bisa 2020 ke bawah ataupun 2020 ke atas ya. Karena memang untuk perbedaannya tidak terlalu jauh berbeda. Di sini saya akan membuat desain banner spanduk yang tertera, silahkan bisa dilihat di layar. Jadi akan membuat tutorial spanduk bimbel ya, atau bimbingan belajar. Nah, sebelum ke tutorialnya, untuk teman-teman yang ingin membuat dan mencetak banner, silahkan bisa kunjungi toko saya ya, yang ada di Shopee, di Lazada, di TikTok Shop, juga ada di Tokopedia ya. Untuk link toko sudah ada di deskripsi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini terlihat di layar, saya sudah membuka Corelnya ya. Jadi kita akan membuat desain spanduk bimbingan belajar ya. Jadi kita akan membuat desain yang persis seperti yang ada di layar ini ya. Ini adalah produk dari toko saya. Oke, sebelum membuat desain ini, jadi teman-teman tentunya harus menyiapkan dulu bahan-bahan ya. Bahan-bahan di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada background, ada ini ya, ada apa namanya, aksesoris gambarnya, ada gambar vektor anak-anaknya juga ya. Nanti bisa teman-teman cari di Google saja ya untuk gambarnya, karena gambar yang gini banyak ya. Oke, seperti biasa dalam membuat banner atau spanduk, yang pertama tentu kita membuat dulu background sesuai ukuran yang kita inginkan. Misalkan di sini saya punya contohnya ukuran 3 kali 1 meter. Oke, kita buat di sini di toolbox, kita buat kotak, kita drag, lalu kemudian kita buat ukuran. Di sini ya, di atas panjangnya kita buat 300 cm, lalu tingginya kita buat 1 meter. Nah, sini ya. Oke. Ukurannya sudah. Sekarang kita ini akan membuat background warna ungu ya. Untuk warna ungu di sini ada ya, karena banyak juga warna ungu, ada dari RGB, ada CMYK ya. Karena di sini kita harus memilih warna yang sama. Jadi supaya tidak ribet, kita ambil saja warna yang ada di contoh ya. Di sini caranya kita ke tools box. Di sini ada color eyedropper. Kita ambil. Nah, di sini kita ambil warna ungu. Oke, kita klik di di background yang ingin kita warnain. Oke, jadi warnanya langsung sama ya ungunya. Jadi kita tidak perlu mencari warna yang persis sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat kotak ini ya. Ini sama ya. Awalnya dari kotak ini juga kita duplikat di sini. Sini, oke. Kurang lebih seperti ini, kasih sedikit. Lalu ini sudut-sudut ini supaya tidak, kalau pertama kan ini lancip ya, maksudnya runcing. Untuk membuat lancip seperti ini, caranya kita ke shape tool di sini ya, atau bisa tekan langsung F10 di keyboard. Oke, kita drag ke samping. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Otomatis semuanya mengikut ya, atas bawah sama ya. Oke, kita warnain ini, kita kasih warna yang sama juga Kak, seperti tadi. Sini ya, color eyedropper, ambil warna kuning ini, klik di sini. Oke, lalu kita buang outline yang ini ya. Caranya di sini di atas none. Oke, lalu supaya si kotak ini ada ke dalam sini ya, sini tidak ada, jadi kita nggak usah motong ini, dipotong bisa, dimasukin ke dalam kotak ini juga bisa ya, supaya tidak ribet, supaya bisa diedit juga. Kita masukin saja ke dalam kotak background ini ya. Caranya klik kanan di objek yang kuning ini, ada power clip ya, klik,
Oke, udah masuk ya. Nah, lalu kemudian kita akan membuat ini ya, lengkungan ini, lengkungan apa namanya ya? Lengkungan seperti ini. Caranya kita buat kotak lagi, kita drag kotaknya sambil tekan kontrol ya supaya sama ya. Jadi ukurannya supaya sama. Lalu kemudian kita klik satu kali. Nah, otomatis ini si seleksinya ini berubah ya. Awalnya seperti ini, kalau diklik 2 kali jadi gini ya. Oke, kita putar. Kita misalkan di sini kita pilih 45 derajat, coba 45. Oke. Ternyata tidak pas ya kalau 45 derajat. Ini bisa kita edit ya. Untuk editnya kita cukup Control key saja ya. Di sini kita Control key di keyboard. Oke. Setelah itu kita ke save tool lagi ya di sini ya, F10. Nah, kita tinggal drag saja ke sini. Nah, supaya si garis ini tuh mengikuti yang merah ini ya. Nah, ini ya. Misalkan ini nah, bisa dilihat kiri kanannya supaya sama ya. Oke, segitu. Oke, misalkan dirasa sama, kita tinggal tambahin objek yang luar ini ya. Kita tinggal copy saja. Kita copy, atau misalkan tak usah di copy juga, misalkan kita mau bermain bezier di sini atau pen tool bisa ya. Kita misalkan bezier ya. Bezier di sini. Kita klik di sini ya di luar. Kemudian dikira-kira ini kayaknya ke sini ya. Nah, di sini. Lalu kemudian di sini. Dan di sini. Di sini bebas ya. Asal di luar kotak background ini ya. Nanti kita sesuaikan lagi. Kita edit lagi dengan F10 atau Save Tool. Oke. Ini kurang bawah. Ini juga kurang sini ya. Segini. Oke. Misalkan ini kurang sini. Oke. Lalu kemudian supaya ininya agak belok gini ya. Caranya kita klik di sini di atasnya ada. Nah, otomatis ada panah ini ya. Kita tinggal geser aja ke sini. Oke. Udah sama. Kalau udah sama, kita drag dua objek. Kita kita pindahin ini. Kita kasih warna. Yang ini, yang pertama warna merah. Lalu kemudian yang ini warna krem ya. Kita ambil saja supaya sama. Oke. Nah, karena objek yang ini belakangan dibuat, otomatis paling atas ya atau paling depan. Supaya ini si warna krem ini ada di belakang yang merah, caranya kita tinggal Ctrl N aja ya. Ctrl N di keyboard. Oke. Kita drag, kita buang lagi outline ininya. Outline yang hitam-hitam ininya sama kayak tadi, non. Oke. Kita group, Ctrl G, oke. Kita pindahin di sini. Nah, kita taruh di belakang yang kotak tadi ya. Ini perkiraan misalkan kita sini aja ya. Oke, sama kayak tadi, kita klik kanan, kita power clip lagi, masuk. Oke. Untuk mengedit power clip, kita cukup klik 2 kali di background ini ya. Klik 2 kali, otomatis masuk ke dalam power clip. Nah, ini ada di depan ya, karena ini belakangan kayak tadi. Untuk ke belakang, kalau di sini nggak bisa Ctrl N ya, kalau dalam power clip. Jadi kita harus Ctrl Page Down. Nah, seperti ini ya. Di sini kita tinggal sesuaikan lagi. Misalkan contohnya di sini kurang lebih seperti ini ya. Kayak gini misalkan. Nah, cukup. Misalkan dirasa sudah cukup. Oke, tinggal kita sesuaikan sesuai selera. Kalau sudah cukup, kita tinggal finish ya. Di sini di atas kiri. Oke, nah hasilnya sama ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek bulat ini ya. Bulatan ini lalu ada garis-garisnya. Ini sangat mudah ya sebetulnya. Jadi kita akan membuat lingkaran. Di sini elips atau F7. Kita buatan lingkaran sebesar ini ya. Misalkan kita samakan di sini. Kurang lebih sama ya seperti ini. Kalau misalkan sama, udah berarti kita tinggal copy ya. Kita zoom, di sini ada warna putih, ada juga warna biru soft ya.
Jadi berarti di sini tuh ada 3 objek. Tinggal kita copy saja ya. Atau kita supaya warnanya tidak bermain control home, control N, kita bikin yang luar dulu ya. Jadi kita misalkan bikin yang biru dulu ya, yang ini. Oke. Ini adalah untuk lingkaran yang biru ya, garis yang pertama. Lalu yang kedua kita akan membuat lingkaran yang putih ini ya. Kita tinggal copy saja, Ctrl D, kita kecilin, kita klik objek pertama ya di sini, klik objek pertama, lalu Shift, klik objek kedua, kita tekan C dan E. C dan E itu untuk center ya, center kiri kanan atas bawah. Seperti ini jadinya ya. Misalkan terlalu gede ini ya, kita kecilin supaya pas di putihnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini oh maaf, jadi belum ya. Jadi kita buat dulu yang biru ya, yang putih dulu. Biru dulu ini untuk yang putih. Nah, terakhir nanti yang biru ini, yang biru tua ya. Kita copy lagi, kita kecilin lagi, kita seperti barusan lagi, klik objek pertama, Shift, klik objek kedua, CE lagi, nah, otomatis di tengah lagi ya, perbesar lagi, spasin, nah kayak gini, oke, cukup, kita geser, kita kasih warna, ambil di sini, ini ya, perbesar, di zoom, ini warna biru soft, klik, nah lalu putih sini, lalu biru tua ya, nah kayak gini. Kalau sudah kita drag, kita group, hilangin outline seperti biasa ya di atas non. Oke, nah oke, kalau gini udah berarti ya. Terakhir kita akan membuat garis-garis ini ya. Caranya di sini ya, kita pakai kotak saja, misalkan segede gini, kita kasih warna. Nah, oke, outline-nya kita buang. Nah, di sini supaya sama, kita kasih warna merah dulu, biar kelihatan ya. Jadi jarak ininya biar sama, jadi kita akan copy, kita copy-nya cukup di drag, pakai klik kanan ke bawah ke sini, kurang lebih sama ya, kira-kira sama. Copy. Nah, setelah ini kita jangan klik kemana-mana ya. Oh, jadi si objek yang kedua yang copy ini masih terseleksi. Kita tinggal Ctrl D saja, nanti otomatis ya. Nah, kayak gini ya. Ctrl D. Oke ya. Seperti ini ya. Oke, misalkan cukup. Kita drag semuanya. C ya, kita tekan C supaya rata kiri kanan. Oke. Nah, caranya sebetulnya banyak ya. Bisa di copy kayak gitu, bisa pakai blend ya. Cuma semuanya gampang ya. Misalkan kita cara yang barusan saja yang di copy. Oke, pindah ke sini. Kita kasih warna yang ini ya, yang barusan ambil di sini. Ini riwayat warna kita. Oke. Setelah ini kita tinggal masukin si biru ini, si garis-garis ini kita masukin ke dalam kotak biru ini. Ini masih tergrup ya. Jadi masih menyatu, yang biru, putih dan biru soft ini masih menyatu. Jadi kita harus ungroup dulu. Ungroup atau Ctrl U, kita klik di luar, kita klik objek yang kotak yang garis-garis ini, kita klik kanan, kita tinggal di sini coba ada nggak power clip. Nah, misalkan di sini nggak ada ya, di sini nggak ada power clip, oh masih ada ya, sama ada power clip, masuk sini, nah sama ya, oke, nah, sama, kita grup lagi, kita simpan di samping sini ya, sama ya, kayak gini. Posisinya kita samakan. Oke, di sini misalkan cukup. Nah, sekarang kita power clip lagi yang ini. Power clip ke dalam kotak ini ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Sudah segini ya teman-teman. Lalu kemudian kita akan membuat bulatan yang ini ya. Bulatan yang bawahnya agak meruncing. Nah, caranya kita membuat kotak lagi, maksudnya bulatan lagi, kita samakan di sini. Oke. Lalu kemudian caranya untuk membuat ke sini ya, ini agak jadi runcing. Kita tinggal Ctrl key. Jangan lupa ya, untuk Ctrl key kita selalu
objeknya di seleksi dulu ya, klik dulu objeknya, kita kontrol klik, otomatis terlihat ada tiap sudut ada titik-titik ya. Nah ini, lalu kita tinggal F10 lagi atau F1 lagi. Nah ini kita tinggal drag saja ke bawah sini. Oke, setelah ini kita edit sini ya, karena ini kalau tidak diedit di atas di properti ini akan ngikut ya. Kita Ctrl Z kembali, kita klik dulu di atas yang ini ya, cast node ya. Nah kita klik, nah otomatis yang ini tidak mengikut ya, jadi manual satu-satu. Nah kayak gini ya, misalkan cukup, kita tinggal kasih warna orange, ini saja orange-nya, orange. Lalu outline-nya diadakan ya, kalau ini jangan dihapus karena ini ada jugaasa. Kita kasih warna putih sini ya, perbesar ukurannya, kurang misalkan 24, oke. Masih kurang misalkan 36, oke. Terlalu besar misalkan kita klik saja 30, diketik, oke. Kasih putih, klik kanan ya, bukan klik kiri, oke. Nah seperti ini ya, sudah jadi. Kita kesinikan. Nah ini sudah sama ya teman-teman. Jadi kita akan membuat pertama kita membuat dulu objek-objek ini ya, untuk background, nanti tulisan bisa belakangannya. Nah kemudian kita akan membuat ini ya, background yang kuning ini. Caranya kita pakai bezier saja ya, pakai bezier, pakai kotak juga bisa ya. Kita misalkan pakai bezier saja, kita klik di sudut ini ya, di sudut gambar, kita tinggal mengikuti saja, klik, 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 sini ya, klik. Nah lalu kemudian kita bezier lagi, klik, samakan sini ya, klik, klik. Oke, nah ini ya caranya. Kita drag sini, kita kasih warna yang sama kayak gini, kita tinggal ambil sini, bisa di riwayat sini juga bisa ya, sama ya. Ambil, oke kayak gini ya. Outline-nya seperti contoh tidak ada outline-nya, kita buang, kita drag, kita group, kita buang outline. Oke, kita simpan di sini. Nah, misalkan di sini ya. Kita power clip, klik kanan seperti biasa. Nah otomatis ada di dalam kotak background ya. Nah, ini sudah objek-objek yang ini sudah kita buat. Nah sekarang kita akan memasukkan background yang sudah kita siapkan ya, teman-teman bisa mendownloadnya di internet. Misalkan kita buat backgroundnya seperti ini ya, kita tinggal masukin di sini, power clip, oke. Nah, klik 2 kali, edit power clip, misalkan di sini ya posisinya, kita tinggal kontrol page down ya supaya ke belakang. Nah, kayak gini ya, oke. Sini misalkan kira-kira yang kuningnya kelihatan, berarti kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak gini. Oke, kalau misalkan sudah, kita finish lagi di sini. Nah, kemudian, nah di sini ada ungu untuk alamat ya. Jadi kita manual saja bikin ya. Kita tinggal bikin saja di kotak sini. Untuk alamatnya kita drag ke sini. Kira-kira segede ini ya. Misalkan kita kasih warna ungu, oke. Outline-nya kita buang. Oke. Kita power clip lagi. Nah, kayak gitu ya. Kita edit power clip. Sini jadi di atas ya. Control page up. Oke, finish. Nah, jadi sama ya, kayak gini. Lalu kemudian kita akan masukin gambar-gambar hasil download ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Kita akan masukkan ke sini ya. Kalau masukin gambar gampang banget ya. Misalkan ini posisinya di sini ya, di atas. Oke, oh maaf. Ini posisinya karena ini background belakangan dibuat ya, jadi sini ada di belakang, kita tinggal kontrol home kayak tadi. Nah yang ini juga sama, supaya kita tidak satu-satu kontrol home-nya, kita drag, kita kontrol home, otomatis ini sudah ada di atas background semua ya. Oke,
Kita sesuaikan, kita kecilin. Sini misalkan seperti contoh. Oke. Ada di tengah ya. Lalu kemudian, nah ini ada gambar bis, ada pensilnya juga, ditaruh di sini. Ini ya. Oke, kecilin. Oke, taruh sini ya. Oke. Lalu ada ini ya, ini ditaruh di sini seperti contoh. Ada juga yang ini ditaruh di sini. Kecilin. Nah, juga kita kecilin. Kalau untuk posisi bisa diatur sama teman-teman ya, gimana cakepnya, gimana pantasnya ya. Nah, oke, misalkan cukup, tinggal yang anak-anak ini kita kecilin ini ya, misalkan sini kurang kecil ya, kecilin ini. Yang laki-laki di sini di ujung. Oke, ini kepalanya terkena buku, jadi kita kecilin aja. Oke, ini ke bawahin sedikit. Mana ya? Ini segini, tangannya masih kelihatan, berarti segini. Ini ya. Oke. Klik objek pertama yang si siswa perempuan, klik yang siswa laki-laki sambil tekan shift ya, kita group, kita for clip. Biasa klik kanan for clip. Nah, seperti ini ya. Ini sudah dirasa cukup ya. Nah, terakhir kita tinggal membuat tulisan. Buat tulisan ini ya. Jadi kita tinggal ketik saja ya. Misalkan ini Vera Bimbal, kita ganti misalkan jadi apa namanya ya, misalkan apa ya, bunglon ya, jangan bunglon terlalu panjang, jadi kita misalkan yang Vera misalkan ganti nama jadi Derry ya, Derry Bimbal, Derry Bimbal ya. Kemudian kita copy ini, kita klik ya, ini klik 2 kali, klik 2 kali, Ctrl A, bimbingan belajar persiapan masuk, bimbingan belajar persiapan masuk TK atau SD, enter, bimbingan belajar mata pelajaran SD. Oke. Ctrl A, Ctrl E, Shift F3 ya. Ini kita fungsinya sini contohnya awal kata kapital semua. Di sini kita pilih detail case. Oke. Nah, kita tinggal edit. Ini TK ya, kita perbesar, TK kapital semua, SD juga kapital semua, SD yang bawah juga kapital semua. Oke. Kalau udah, kita tinggal rubah font. Kita yang ini dulu aja ya. Kita rubah font, misalkan ini fontnya apa ya? Fontnya kita pilih yang mirip-mirip saja ya. Gak usah persis, saya lupa nama fontnya. Misal kita pilih mana ya? Lupa saya nama. Oh ini Kristen. Oke. Kasih warna biru RGB ya. Sini ada. Lalu ada outline-nya. Cara outline. Jadi F12. Sini. Klik yang tengah ini ya. Checklist ini juga di checklist dua-duanya. Kita pilih warna sini, terlihat ya. Jadi tebalnya mau seberapa? Misalkan 24, 36 ya. Misalkan 36, oke. Kita tinggal putihin ya, outline ini putih, klik kanan di warna. Nah, seperti ini. Lalu kemudian yang ini, yang atas yang namanya kita ganti dulu fontnya. Misalkan ini aja ya, Gilsen.
Kita pilih font yang tebal saja, yang apa namanya, yang di bawah ya. Oke, di sana. Nah, ini juga sama, kita kasih warna merah, lalu kemudian kita kasih outline saja, outline lagi F12, sini 36, klik yang ini yang tengah ya, ini centang, kurang besar misalkan gini, di sini kita klik saja misalkan 80, misalkan masih kurang besar, kita kasih 120. Nah, oke ya, kita klik kanan lagi di warna putih, nah seperti ini ya, udah, kita tinggal masukin sini ya. Oke, nah, jadi kayak gini ya, misalkan fontnya kurang bagus ya, teman-teman bisa pilih saja ya nanti di komputer teman-teman. Kalau di sini saya ini fontnya masih font standar semua ya, tidak ada font yang aneh-aneh. Misalkan kita yang tadi saja yang awal ya, ini ukuran bisa kita sesuaikan, misalkan segini ya, besar lagi. Oke, nah kayak gini ya. Lalu kita akan membuat alamat di sini ya, kita Ctrl D saja, di copy. Ini ada informasi pendaftaran, titik 2, enter. Misalkan Jalan Sukamantri, Tanjung Kerta, Sumedang, Jawa Barat, kode pos 45354. Nah, ini juga sama kayak tadi ya, awal huruf apa namanya, awal kata kapital, kita Ctrl A, Shift F3 lagi, sini pilih lagi ya. Oke. Nah, karena ini center tengah, kita tinggal kita pisah saja ya. Untuk memisah enter dari tulisan di Corel itu, kita tinggal Ctrl K saja. Karena ini tulisannya kecil ya, kita perkecil. Nah, kayak gini ya. Untuk rata kiri, kita klik objek pertama, tekan Shift, klik objek kedua, tekan L. Nah, otomatis rata kiri ya. Kita grup Ctrl G. Oke, kita drag di sini. Kita kecilin. Nah, warna putih tanpa outline ya. Kita outline yang buang sini ke kanan, kita kasih warna putih. Nah, seperti ini. Misalkan mobil ini menghalangi, kita sesuaikan lagi ya, misalkan pasnya di mana gitu, misalkan di sini. Nah, kayak gini ya, atau kita kecilin sedikit tulisannya. Oke, kayak gini ya, besar dikit. Nah, lalu yang ini ya, bimbingan belajar untuk anak usia 3 tahun. Di sini kita tinggal F8 atau di sini ya, teksnya kita perbesar. Bimbingan belajar, enter, untuk anak usia 3 tahun ke atas. Untuk anak usia 3 tahun ke atas. Oke, kita pisah lagi, enter ini, Ctrl K. Ini juga sama, per kata kita pisah, Ctrl K lagi kayak gini. Lalu kita di sini ada tulisannya kapital semua, drag. Di sini juga bisa ya, teks kayak tadi, cengkes. Oke, ini sama ya, caranya bisa kayak tadi, Shift F3 bisa juga ke atas ya, properti. Oke, nah kayak gini ya, untuk anak usia 3 tahun ke atas. Nah, kayak gini ya. Ini kita ganti, misalkan tulisannya kalau nggak salah ini impact ya, sama impact. Bimbingan belajar, belajarnya agak besar ya, belajarnya besar. Oke, misalkan kayak gini ya, ini agak besar dikit, misalkan kita samakan saja di sini. Oke, lalu yang ini kecilin ini ya. Oke, kita ratakan, C. Oke, bersih warna merah, belajarnya warna biru. Untuk anaknya ini warna hitam ya, pokoknya kita ganti.
aja lah. Oke, kita grup Ctrl G. Nah, kita pindahin ke ini ya. Kita tinggal perbesar saja. Misalkan ini terlalu besar, kecilin. Oke. Saya menghalangi tulisan. Sini kita kecilin lagi. Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang kurang, kita perbesar lagi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, terakhir, ini tinggal tulisan yang ini ya. Sama kayak gini ya. Jadi kita tinggal F8, kita klik. Ayo. Kita besar dulu biar kelihatan. Ayo. Tanda seru 3. Bisa. Enter. Membaca, menulis, dan berhitung. Membaca, menulis, dan berhitung. Oke. Nah, di sini kita tinggal pisah-pisah lagi, Ctrl K lagi. Kita rubah lagi hurufnya ya, pokoknya misalkan ini lagi aja lah. Ayo bisanya perbesar ya, bisanya di gedein, kapitalin misalkan. Oke. Ayo bisa. Baca, enter, menulis, dan berhitung, enter ya, Ctrl A, Ctrl E. Nah, kita pilih font yang agak keanak-anakan ya, ini. Nah, untuk spasi ini misalkan terlalu besar, kita F10 saja, kita lebih dekatin. Nah, kayak gini ya. Oke, ini kita drag C ya, biar sama. Nah, kita tinggal pindahin ke sini. Perkecil sedikit. Untuk warna, ayo bisa putih, membaca ke bawah kuning. Ini putih. Nah, ini sudah finish ya teman-teman. Finish. Kita terakhir buang outline yang di background. Oke. Drag semua grup. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Hasilnya 99% sama ya. Kita hanya beda di font saja, font dan nama saja ya. Kita sandingkan sini. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Yang atas adalah contoh, yang bawah adalah hasil desain ulang. Jadi sebetulnya sangat mudah sekali ya desain di Corel itu, hanya saja kita harus sabar ya, karena kita membuat objek satu-satu ya kalau ingin banyak objek seperti ini ya. Ini objeknya terlalu banyak ya, jadi agak lama ya. Nah, tutorial sekarang dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah untuk dimengerti. Untuk teman-teman yang kurang paham atau misalkan masih agak bingung, bisa langsung tanyakan di komentar saja ya. Oke, sekian. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.